Halo, Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Christian sudah resmi berizin dan diawasi oleh OJK. Bisa diluangkan waktunya sebentar untuk memberikan informasinya. Terima kasih banyak, tidak tertarik. Selamat datang kembali di channel ini. Adapun kali ini saya mau berbagi pengalaman dan kasih tahu ke teman-teman bagaimana kemudian caranya untuk menolak telemarketing dari pinjaman online, di mana hal-hal yang sebenarnya itu kan kalau kita ketakutan pada saat gagal bayar, kita ketakutan pada saat diteror setelah gagal bayar, dan mengantisipasi hal itu yang masih belum sama sekali berhubungan dengan pinjaman online, biasanya sering ditelepon, biasanya sering di WA. Dan berikut rekaman saya terhadap telemarketing yang berusaha untuk membujuk saya untuk meminjam di suatu aplikasi tersebut. Apakah Anda masih? Saya menelepon untuk memberitahu Anda kabar baik bahwa Anda telah memenuhi persyaratan permohonan pinjaman kami dan sekarang mengundang Anda untuk mencobanya. Cynthia telah mengajukan kebijakan khusus pemula untuk Anda. Anda bisa menikmati diskon suku bunga 25% jika mengajukan hari ini. Dan juga bisa mendapatkan limit yang lebih tinggi. Paling tinggi bisa meminjam hingga 80 juta rupiah. Apakah Anda tertarik? Tidak, terima kasih. Hari ini kami juga telah melonggarkan kebijakan peninjauan. Kuota terbatas, Anda dapat mengajukan kuota terlebih dahulu untuk memahami kuota dan biayanya. Tidak ada biaya jika Anda tidak meminjam uang setelah mengajukan limit. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Luangkan waktu beberapa menit untuk mengisi informasinya. Dan hasilnya akan keluar dalam waktu 30 detik. Ayo dan cobalah. Tidak, terima kasih. Disarankan. Nah, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam waktu dekat, Anda selalu dapat membuka aplikasi atau mengklik tautan pesan WhatsApp untuk mengajukan. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa lagi. Baik, itu adalah rekaman saya kepada telemarketing yang berusaha untuk membujuk saya meminjam pinjaman online yang kebetulan yang menawarkan itu adalah untuk pinjaman online ada kami. Nah, menurut saya itu untuk pinjaman-pinjaman online yang lain juga sama, cara penawarannya seperti itu. Intinya, jika teman-teman tidak mau terjebak di pinjaman online, maka ya pada saat ditawarkan ya seperti misalkan seperti itu tadi, ya udah gak usah dihiraukan. Kenapa? Kenapa saya angkat telepon pertama? Karena barangkali adalah orang yang penting ataupun teman saya yang ganti nomor kemudian menghubungi saya, takutnya seperti itu. Nah, pada saat diangkat kemudian seperti itu, akhirnya ya udah disampaikan aja. Mau menawarkan pinjaman online, tidak terima kasih. Apapun, tidak terima kasih. Tidak terima kasih. Jawab gitu aja, tidak terima kasih. Nah, dengan sendirinya kalau cuma jawaban seperti itu nanti bakalan ilfil. Pastinya apakah akan dihubungi lagi setelah teleponan ini? Tentunya tidak. Maka untuk di teleponan selanjutnya bakalan pakai nomor baru ataupun bakalan pakai nomor WhatsApp terbaru dari mereka. Namun kalau agak-agak itu orangnya itu nelpon tanpa WhatsApp terlebih dahulu. Biasanya kalau teman kita kan WhatsApp dulu tuh. Kemudian nelpon terus-menerus dan mencurigakan bahwa itu adalah pinjaman online, ya udah. Yang penting di pertama itu cukup tahu bahwa ini adalah sindikat ataupun telemarketing dari pinjaman online tersebut. Nah, penting untuk tidak ngangkat telepon untuk kedua dan seterusnya ya, karena pada saat teman-teman itu selalu merespon, pada saat teman-teman itu angkat telepon, baik balas WA, maka dari situ dia akan
bergerak dengan dengan pressure yang sangat ketat. Gimana caranya orang ini bisa pinjam? Intinya begitu, kurang lebihnya begitu. Jadi dari pusatnya itu kalau prediksi saya itu sudah diacak ataupun nelponnya itu secara acak begitu. Kemudian pada saat tidak ada yang respon sama sekali, maka dia juga bingung sendiri. Nah, kemudian yang tak kalah penting selain tidak mengangkat telepon ini adalah bagaimana kemudian teman-teman itu jangan sama sekali mendownload aplikasinya itu. Sekali teman-teman mendownload, coba login melalui nomor telepon, dari situ lubangnya nanti bakalan ditelepon terus. Apakah telepon ini selamanya? Ya menurut saya tidak. Kalau teman-teman itu sudah tidak merespon selama kurang lebih 2 bulan, maka tentunya tidak akan ada lagi teleponan yang yang mau menawarkan pinjaman online. Memang kalau pada saat menawarkan itu nadanya sangat menggoda, bahkan perempuan, halus suaranya. Tapi setelah nanti nonggak, itu debt collector yang nelpon, yang marah-marah, yang ngancam. Tentunya teman-teman tidak mau kan seperti itu. Maka mari kita berantas pinjaman online ini dengan yang ilegal ataupun hal-hal yang sifatnya itu sangat mengganggu, yang awalnya mungkin menurut teman-teman itu adalah solusi. Ketika kita panik, ketika mendesak, ketika kita benar-benar tidak mempunyai uang, mau pinjam ke teman, mau pinjam ke orang tua, mau pinjam ke teman-teman pekerjaan mungkin sudah tidak ada, bahkan sungkan. Hal yang terlintas itu kan sebenarnya pinjaman online ini sebenarnya solusi dalam artian ya hanya cukup foto KTP, kemudian nanti sebagian uang yang hanya berapa ratus ribu ataupun 1 juta, 2 juta itu kemudian nanti datang kepada kita. Artinya kita tidak malu kan. Nah, dengan langkah seperti itu, kemudian pada saat teman-teman tidak mampu membayar, maka yang awalnya itu teman-teman malu mau pinjam ke temannya, yang awalnya teman-teman malu mau pinjam ke saudaranya, ataupun bahkan pinjam ke atasannya, pinjam ke teman kerjanya malu. Nah, pada saat teman-teman galbay, pada saat teman-teman tidak mampu membayar, kemudian diteror dan masih belum mampu membayar, maka kemudian aibnya itu akan kemana-mana. Dan pihak pinjol itu akan menelpon seluruh kontak yang berhubungan sama teman-teman. Nah, yang awalnya takut mau pinjem hutang malu ataupun takut ketahuan sama orang-orang, ya pada saat teman-teman galbay ini malah memperusak keadaan. Jadi jangan sekali-kali untuk mengklik aplikasinya, entah itu yang ada di iklan ataupun teman-teman langsung cari langsung di aplikasi. Memang tidak ada pilihan teman-teman, dalam arti pada saat kita kepepet itu saya tidak menyalahkan. Artinya pada saat kita kepepet, saya tahu sendiri pada saat benar-benar tidak punya uang, bahkan buat makan itu susah, apa boleh buat, sebenarnya begitu kan. Cuma ya pada saat kita sekali masuk ini bakalan kemana-mana teman-teman, maka ya diusahakan yang offline saja. Ya udah ya kita tanggung malu ya, kalau teman satu gak punya ya coba lagi ke teman satunya. Insya Allah hidup kita itu ditanggung sama Tuhan, dan insya Allah rezeki untuk makan itu tetap ditanggung sama Tuhan dengan berbagai cara. Mungkin rezekinya teman-teman sekarang masih seret ya, barangkali besok lancar, intinya seperti itu. Artinya tetap optimis dengan pekerjaan dan usahanya teman-teman, jangan kemudian pesimis pada saat mentok itu kemudian ujung-ujungnya pinjol ini. Kalau saran saya ya, misalkan teman-teman memang mempunyai jaminan, ya udah langsung ke perbankan BUMN aja.
yang bunganya itu jauh lebih rendah. Dan bagi teman-teman yang memang tidak mempunyai jaminan, ya gimana caranya tidak pinjam ke pinjaman online ini? Gimana caranya tidak meminjam ke bank titil, bank mingguan seperti itu? Menurut saya ini tak ubah sama persis dengan pinjaman bank titil, cuma modelnya online seperti itu. Nah, yang tak kalah penting dalam hal ini, pada saat panik, jangan kemudian pinjol adalah satu-satunya cara buat makan kalian. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah kalian. Jangan. Kenapa ya? Takutnya ya setelah pinjam kemudian pekerjaan ternyata tidak menentu, terus kemudian ternyata banyak kebutuhan, sehingga tidak mampu membayar, nanti yang pusing juga kalian. Mudah-mudahan informasi kali ini dan mungkin sedikit cara-cara yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan kalaupun ada masukan silahkan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.